Beberapa bulan yang lalu di tahun 2024 ada AI terbaru yang baru launching, namun saya sangat terkesima dengan ragam fitur dan kualitas analisis yang dihasilkan. Saking bagus dan luar biasanya AI ini, di beberapa hari yang lalu saya langsung membahas dan mendemonstrasikan AI ini di salah satu webinar nasional yang mengundang saya. Meskipun saya belum membuat tutorial dan mereview AI ini di channel YouTube saya ini. AI ini dapat melakukan berbagai hal yang luar biasa, dari membuat literatur review, melakukan analisis kuantitatif, berdiskusi dengan PDF, sehingga kalau kita punya artikel jurnal berbahasa Inggris atau bahasa lain yang tidak bisa kita pahami, kita tinggal mengunggahnya ke AI ini dan kita bisa berdiskusi dengan AI ini terkait PDF artikel jurnal tersebut. Tidak hanya itu, AI ini juga mampu mengidentifikasi research gap atau kesenjangan penelitian di bidang atau topik penelitian yang ingin kita teliti. Selain itu, di AI ini kita juga memiliki menu citation map yang mampu menghasilkan grafik hubungan antar paper seperti ini. Kemudian di sisi kanan ini ada beberapa fitur yang mampu melakukan analisis berdasarkan citation map ini, sehingga tidak hanya menghasilkan grafik, tapi kita juga bisa menganalisis hasil grafik hubungan antar paper ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi, channel yang membahas berbagai AI yang bermanfaat untuk bidang penelitian dan penulisan ilmiah. Kali ini kita akan membahas AI yang benar-benar luar biasa yang baru launching di tahun 2024 lalu. Bahkan AI ini dianggap sebagai salah satu asisten penelitian terbaik. AI ini bernama AnswerThis dan Anda bisa mengakses AnswerThis menggunakan link atau tautan yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi atau di komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Ini merupakan tampilan depan dari website AnswerThis. Lalu langsung kita praktikkan berbagai fitur yang luar biasa tadi. Kita bisa klik prompt helper di sini, kemudian klik to select a tool. Misalkan kita ingin membuat literatur review dahulu, maka kita klik write a literature review. Kemudian tinggal kita tuliskan kita ingin membuat literatur review tentang apa. Misalkan pengaruh project based learning, pembelajaran berbasis project terhadap thinking skill, ya, keterampilan berpikir siswa. Kemudian tinggal kita klik tombol create di sini, sehingga dia akan membuatkan promptnya seperti ini. Kemudian kita tinggal klik tanda panah di sini. Dan ini menariknya, ketika kita membuat literatur review ataupun membuat berbagai tulisan lain berdasarkan fitur-fitur yang dia sediakan tadi, di sini ada 3 pilihan tipe jawaban yang akan dia berikan. Apakah kita ingin jawaban berupa structure literatur review, sehingga nanti ada introduction-nya, ada subbab kedua, ada subbab ketiga yang membahas topik yang sudah kita tuliskan, atau dynamic research assistant yang tampilannya berbeda dengan structure literatur review tapi juga sangat menarik. Atau yang ketiga, AI only. Kalau AI only tidak ada citasi yang dia kutip. Saya suka pilihan pertama dan kedua, hasilnya sama-sama luar biasa. Kemudian di sini kita pilih berapa sih referensi minimal yang harus dia kutip. Misalkan kita pilih 20, maka nanti minimal referensi yang dia kutip 20 dan tidak menutup kemungkinan dia akan mensitasi lebih dari 20 karena di sini minimum. Kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi, kita juga bisa tentukan referensi yang dipublikasikan yang ingin dia citasi itu dibatasi waktu atau tidak. Misalkan saya ingin membuat literatur review dari 10 tahun terakhir, maka tinggal dipilih saja start date-nya, tinggal dimodifikasi. End date-nya juga misalkan, oh saya hanya ingin membuat literatur review hingga tahun 2023, maka nanti silakan disesuaikan. Kalau ingin lebih akurat lagi, ini tinggal dicentang, double check citation-nya. Kemudian tinggal kita klik submit search, lalu kita tunggu prosesnya. Prosesnya ini analisisnya mendalam, ya, berbeda dengan beberapa AI lain yang langsung comot namun tidak ada analisis yang mendalam. Nah, ini merupakan hasil literatur review dari topik yang sudah kita tuliskan tadi. Bisa kita lihat di subbab pertama introduction atau pendahuluan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada subbab kedua, mendefinisikan project based learning dan prinsip utamanya. Kemudian yang ketiga ada subbab selanjutnya, ya, impact dari PBL dan seterusnya. Ada beberapa subbab dan di setiap subbab ada beberapa paragraf. Dari sini saja bisa kita lihat
keunggulan EE ini dibandingkan EE yang lain. Karena EE lain kalau kita minta membuat literatur review, kebanyakan hanya bisa membuat 1-2 paragraf atau maksimal 4-5 paragraf. Sedangkan di sini paragrafnya banyak sekali. Lalu ini sitasi-sitasinya. Kalau kita klik di sini, maka dia akan diarahkan di sisi kanan ke referensi yang dia kutip. Kemudian kita scroll ke bawah sini, tadi kita sudah menentukan minimal 20 referensi, dan bisa kita lihat di sini ternyata dia tidak hanya mensitasi 20 paper, tetapi di atas 20 ada sitasi ke-21, 22 dan seterusnya. Kemudian kalau kita ke sisi kanan, di sini merupakan list referensi yang dia sitasi. Kemudian misalkan kita nggak suka dengan tampilan seperti ini, tampilan seperti ini agak susah dibacanya, maka kita pilih table view sehingga tampilannya akan berubah seperti ini, ya, menjadi tabel-tabel yang lebih ringkas. Oke, ini menu pertama yang sudah luar biasa. Sekarang kita coba menggunakan fitur yang lain, ya. Misalkan kita klik from helper lagi, kemudian klik to select tool, kemudian sekarang kita ingin melakukan identifikasi gap atau menentukan research gap dari bidang yang ingin kita teliti. Maka kita pilih identify gaps in literature related to. Nah, ini tinggal kita klik, kemudian kita tulis, misalkan tetap sama ya, project based learning on misalkan thinking skill lagi. Ya. Kemudian kita klik create. Kemudian kita klik tanda panah lagi. Nah, sekarang kita gunakan answer type yang kedua, yaitu dynamic research assistant. Kita centang di sini, kemudian kita pilih tetap 20 misalkan. Kita scroll ke bawah, kalau ingin diubah start date dan end date-nya silahkan. Kemudian kita klik submit search. Lalu kita tunggu lagi prosesnya. Nah, ini merupakan hasil dari identifikasi research gap dari topik yang sudah kita tuliskan tadi. Kita lihat di paragraf pertama aja sudah luar biasa ya. Nah, karena tadi kita answer type-nya memilih yang kedua, ya, bukan literatur review yang pertama, maka tampilannya berbeda. Nah, di sini ya, di paragraf pertama dia langsung mensitasi 60 paper, bayangkan 60 paper di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, dia akan buatkan subbabnya per poin-poin yang sudah dia analisis. Tadi kita ingin menganalisis research gap, maka research gap pertama bisa dari skill development, kemudian research gap kedua dari jenis penelitian atau desain penelitiannya dan impact jangka panjangnya. Jadinya ini dikatakan kebanyakan penelitian itu desainnya pre-test post-test, sedangkan desain lain ya yang menganalisis long term effect atau efek jangka panjang itu masih jarang. Ya, kemudian kita scroll ke bawah, ya, generalizability across diverse context. Jadinya konteksnya kalau selama ini terbatas, sehingga research gap selanjutnya yang bisa kita angkat adalah konteksnya kita perluas ya. Jadinya kondisi, kemudian latar belakang penelitiannya, populasinya bisa kita perluas. Kemudian ini yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Ya, kita hanya menuliskan satu topik, kita ingin mencari research gapnya, dia cari selengkap mungkin ya. Ada berbagai research gap ternyata yang bisa kita jadikan potensi penelitian selanjutnya di topik yang kita inginkan. Lagi-lagi di sini ya, ada pilihan, misalkan kita pilih APA, maka dia citasinya berubah menjadi APA seperti ini. Kemudian kalau ingin table view, maka berubah seperti ini. Dan ini bisa ekstrak data loh ya. Kalau kita klik ekstrak data, maka nanti kita akan membuat kolom baru. Kemudian nanti juga bisa kita download. Nah, nanti akan saya demonstrasikan caranya. Kemudian kita akan gunakan fitur lain. Sekarang kita juga bisa chat with PDF, diskusi dengan PDF yang kita inginkan. Caranya bagaimana? Nah, misalkan kita ke sini dulu ya. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini ada upload PDF ya, atau chat with PDF juga bisa. Jadinya ada dua fitur yang nanti hasilnya bisa saja ada keunikan. Kita pilih chat with PDF dahulu, kemudian kita klik upload PDF dari artikel jurnal yang ingin kita pahami. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, kemudian akan proses uploading seperti ini, mari kita tunggu sejenak. Nah, setelah kita upload PDF-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sisi kiri ini merupakan PDF artikel jurnal yang sudah kita unggah, sedangkan di sisi kanan ini merupakan jendela untuk kita chat dengan PDF tersebut. Misalkan kita ingin bertanya, apa temuan utama dari artikel ini? Nah, kita bisa menanyakan berbagai hal berkaitan dengan isi ini. Apa desainnya, apa kelemahannya, apa kelebihannya,
apa cara peneliti membuat artikel ini, bagaimana temuan tersebut berdampak dan sebagainya, silakan. Atau mungkin ada bagian-bagian yang tidak kita pahami, maka nanti kita bisa explain selected text, ini tinggal kita klik saja, kemudian nanti tinggal kita blok saja, maka nanti akan dijelaskan di sisi kanan ini. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Nah, di sini kan panjang ya, jadinya kita tanya dalam bahasa Indonesia, dia akan jawab secara detail dalam bahasa Inggris. Kalau kita nggak paham bahasa Inggris, tinggal kita translate saja. Kalau menggunakan Google Chrome, kita klik titik 3 di atas ini, kemudian kita klik translate, kemudian kita pilih Indonesia. Maka nanti ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi kalau kebiasaannya bahasa Inggris, ya tetap Inggris saja ya. Sekali lagi, kita bisa menanyakan berbagai hal di sini. Kita juga bisa menanyakan bagian mana yang tidak kita pahami, tinggal kita klik explain selected text ya. Misalkan, oh saya nggak paham maksudnya paragraf ini, tinggal kita blok saja seperti ini, kemudian kita klik explain selected text, maka nanti dia akan proses di sisi kanan ini, tinggal kita tunggu saja respon dia untuk membahas atau menjelaskan bagian ini kepada kita. Dan ini hasilnya, dia jelaskan. Lagi-lagi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, silahkan ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya fiturnya banyak sekali dan luar biasa sekali. Sekarang kita ada fitur library. Kita klik di sini. Nah, di sini tadi yang sudah kita upload PDF-nya akan masuk ke sini. Dan ini bisa kita tambah lagi ya, maka kita bisa klik upload new papers. Ini tinggal kita klik saja. Kemudian kita pilih PDF-PDF yang kita ingin masukkan. Nah, misalkan ini ingin kita masukkan semua nih. Ini tinggal kita klik semua, kemudian kita klik open. Misalkan kita punya 10 PDF, ya silakan dimasukkan saja ya. Atau kalau kita sudah punya library lain dalam bentuk format lain, kita tinggal klik import library, maka berbagai referensi yang sudah kita kumpulkan di library kita akan masuk ke sini semua. Nah, ini proses uploading papers. Nah, ini sudah terunggah ya PDF dari laptop kita. Nah, kemudian di sini ada menu menarik ekstrak data. Tinggal kita klik ekstrak data. Di sini ada berbagai poin yang bisa kita tambahkan di hasil analisis dari library kita. Misalkan kita klik key findings, kemudian kita klik limitation, kita klik practical implication, maka dia akan menambahkan kolom-kolom yang kita klik tadi. Misalkan yang pertama kita ingin key findingsnya, kita add column, maka dia akan menambahkan kolom key findings atau temuan utama dari setiap paper yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini ini key findingnya. Kemudian paper kedua ini key findingnya. Oh, saya nggak suka tampilan ini, maka kita ubah menjadi tabel view. Nah, ini key findingnya. Kita ekstrak data lagi, kita tambahkan misalkan research gap, kita klik, kemudian add column, maka nanti akan muncul di sini research gap dari setiap referensi yang sudah kita masukkan ke library kita. Nah, ini ya, lagi-lagi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, langsung saja translate menjadi bahasa Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan di sini ada menu ekspor, ini bisa kita klik. Kemudian bisa ekspor to CSV, sehingga nanti paper-paper yang sudah kita centang nanti akan diekspor ke file CSV, sehingga nanti kita akan memiliki file CSV yang bisa kita buka di Microsoft Excel yang memunculkan tabel-tabel ini ya. Tinggal kita centang seperti ini, kemudian ekspor, kemudian kita klik ekspor to CSV. Nah, sehingga akan kita miliki file CSV yang berisi tabel ini. Kemudian menu terakhir yang akan saya bahas di video kali ini adalah citation map. Menu ini juga luar biasa ya. Jadinya kita bisa melihat hubungan antar paper. Kita tinggal pilih misalkan, oh saya ingin melihat hubungan antar paper dari paper ini. Maka DOA-nya ini bisa kita copy atau judulnya bisa kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita tinggal klik tanda seperti loop ini. Misalkan kita punya semacam PDF utama dari paper yang ingin kita teliti atau paper yang ingin kita kembangkan menjadi penelitian lain. Nah, itu maka papernya kita bisa masukkan ke sini. Setelah ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik set as origin. Nah, maka dia akan buatkan citation map berdasarkan paper tersebut. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat hubungan-hubungannya. Nah, dan di sini menariknya ya. Di map ini dia melibatkan 201 paper ya. Kita hanya mengunggah atau mengcopy DOA satu paper, kemudian dia analisis, dia hubungkan ke 200 paper yang lain ya. Kalau kita klik, maka nanti akan muncul paper-paper yang dimaksud tersebut. Misalkan, oh ini ada Ruan
ruan ini kalau kita klik, nah nanti akan diarahkan ke ruan. Oh, ini ada Motamedzeh, ya, ini maka akan diarahkan ke situ, ya. Nah, kemudian kita juga ada most cited papers, tinggal kita klik saja, dia sudah tentukan ini loh, ya, paper yang paling banyak citasinya. Dan menariknya juga di sini, ya, di metrik ini kita juga memiliki ini most connected paper, jadinya paper yang paling banyak koneksinya dengan paper lain, yaitu ini dari Likhota Gozdinski, ya. Jadinya ada banyak fitur yang bisa kita analisis. Nah, ini juga ada PDF lain, artikel-artikel lain yang juga masuk top connected paper, begitu, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin melakukan penelitian dan kita ingin melakukan state of the art literatur review, atau kita ingin melihat gambaran menyeluruh topik kita sudah dipublikasikan seperti apa, maka kita bisa memanfaatkan citation map ini sehingga kita mendapatkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik kita tersebut. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait Answer This, salah satu AI yang luar biasa dan saya sangat merekomendasikan Anda menggunakannya. Kita akan kembali lagi Sabtu depan untuk membahas AI lain yang juga luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.